Khauf, rasa takut kepada Allah. Khauf adalah bahasa Arab yang berarti takut. Dalam konteks Islam, khauf adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari oleh kesadaran akan keagungan dan kebesarannya, serta rasa takut akan siksanya. Khauf adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf merupakan lawan dari roja, yaitu rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khauf dan roja adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Khauf akan mendorong kita untuk menjauhi maksiat dan mengerjakan ketaatan, sedangkan roja akan memberikan kita motivasi untuk terus beribadah dan beramal solih. Khauf juga dapat diartikan sebagai rasa khawatir atau takut terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan dianggap membawa suatu bahaya atau keburukan. Secara terminologi, khauf merupakan suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurnanya suatu pengabdian seorang hamba. Khauf adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khauf akan membuat kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha untuk taat kepadanya. Khauf juga akan membuat kita menjauhi maksiat dan selalu berbuat baik. Ada beberapa cara untuk meningkatkan khauf dalam diri kita, antara lain, 1. Marifatullah, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita akan takut kepadanya. Semakin kita meresapi makna dan sifat-sifat Allah, semakin mendalam kesadaran kita tentang kebesarannya. Dalam proses ini, ada satu sikap yang muncul sebagai hasil alami, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merenungkan atribut dan sifat-sifat Allah, kita mulai memahami bahwa Allah adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, dan yang Maha Adil. Dia adalah pencipta alam semesta, pemilik segala sesuatu, dan yang memiliki kendali atas semua aspek kehidupan. Pemahaman ini menimbulkan perasaan takut yang sehat, bukan takut fisik atau ketakutan yang disengaja, tetapi takut yang berasal dari penghormatan dan kesadaran akan kehadirannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu di antara mereka tentang Allah, karena itu aku orang yang paling takut di antara mereka kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Banyak mengingat kematian dan akhirat. Kematian adalah kenyataan yang tak terhindarkan bagi setiap individu. Saat kita merenungkan kematian, kita disadarkan akan keterbatasan hidup ini. Hal ini mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam tindakan dan keputusan kita, serta membuat kita lebih peka terhadap nilai-nilai moral. Kematian juga mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah tempat sementara, sementara akhirat adalah tujuan utama kita. Sebagai akibatnya, khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih dalam, dan kita menjadi lebih berusaha untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Refleksi tentang akhirat juga memainkan peran penting dalam meningkatkan khauf. Akhirat adalah waktu ketika setiap individu akan dihisap atas perbuatan mereka di dunia ini. Khauf akan akhirat mengingatkan kita bahwa kita akan bertanggung jawab atas tindakan kita dan akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita, menjauhi dosa, dan mencari kebaikan serta amal solih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbah kepada para sahabat tentang surga dan neraka. Kemudian beliau bersabda, "Jika saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pastilah kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Muttafaq alaih. 3. Membaca kisah-kisah orang yang bertaubat. Membaca kisah-kisah orang yang bertaubat akan membuat kita semakin termotivasi untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kisah-kisah orang yang bertaubat seringkali mencerminkan kehidupan yang penuh dosa dan kesalahan sebelum taubat mereka. Membaca tentang perjalanan mereka dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah jika seseorang bertaubat dengan tulus. Kisah-kisah bertaubat juga menyoroti perubahan drastis dalam perilaku dan karakter orang-orang tersebut setelah taubat. Mereka yang dulunya hidup dalam kemaksiatan dan kesesatan kini hidup dalam taat kepada Allah dan menjalani kehidupan yang lebih saleh. Kisah-kisah orang yang bertaubat juga menegaskan kasih sayang dan pengampunan Allah yang tak terbatas. Allah senantiasa siap menerima taubat hambanya yang tulus dan memberikan pengampunannya dengan murah hati.
Dengan membaca kisah-kisah orang yang bertaubat, kita dapat merasakan dorongan yang kuat untuk mengambil langkah-langkah positif dalam hidup kita, mengakui dosa-dosa kita, dan mencari pengampunan Allah. 4. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon agar diberikan khauf kepadanya. Doa adalah saluran langsung yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dan melalui doa, kita dapat memohon kepadanya untuk diberikan khauf kepadanya sendiri. Dalam doa ini, kita mengakui ketergantungan kita kepada Allah dan mengungkapkan keinginan kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita menyadari bahwa tanpa bantuan dan hidayah Allah, kita cenderung terjebak dalam dosa dan kesesatan. Ini adalah pengakuan rendah hati yang melekat dalam doa untuk memohon khauf. Khauf adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Dengan khauf, kita akan selalu terjaga dari maksiat dan selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan khauf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.